Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di kesempatan yang baik ini. Sebelum kita melanjutkan kajian, kita panjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang sedang melanda kaum muslimin di Pakistan, perbatasan ya, yang tadi informasinya diserang oleh India. Karena itu ada sengketa yang cukup lama itu, Kashmir ya. Karena itu sebenarnya efek dari kolonialisme dulu Inggris kan ya, jadi menyisakan konflik yang lama. Kemudian juga kita tidak henti-hentinya mendoakan kaum muslimin di Palestina yang sudah tidak berdaya, sudah tidak ada lagi yang diserang, itu sudah habis semua Gaza itu, tinggal pejuang-pejuangnya. Pejuang-pejuangnya itu masih kuat, masih banyak, itu masih seperti dulu, hanya kurang sedikit aja, 30-an ribu orang ya, jumlah mereka itu 30.000 orang dan tidak berkurang, hanya sedikit saja yang berkurang itu. Maka selama kelompok pejuang itu masih ada, maka selamanya itu tidak akan pernah menyerah kepada pendudukan dan agresi Israel. Kita hanya bisa berdoa, dan alhamdulillah Allah memberikan kesulitan kepada bangsa Zionis ini dengan kebakaran yang melanda di mana-mana, yang sudah berkobar-kobar sampai negara Zionis mengumumkan meminta bantuan internasional untuk memadamkan api itu. Biasanya jarang itu negara tersebut mengumumkan bantuan internasional, tapi kali ini meminta beberapa negara untuk turun tangan dan membantu. Ala kulli hal, kita bisa katakan ini adalah jawaban dari doa-doa kita supaya bangsa Zionis ini dihukum ya. Bangsa ini dihukum bukan karena dia Yahudinya, tetapi karena memang Zionis. Zionis itu gerakan politik. Beda antara Zionis dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu adalah agama atau bangsa, kalau Zionis itu adalah gerakan politik yang bercita-cita untuk mendirikan The Great Israel itu ya, Israel Raya dari Golan sampai Madinah. Jadi tujuan akhirnya Madinah itu. Tujuan akhirnya, karena tanah leluhur mereka dulu ada di Madinah dulu, yang terusir oleh Rasulullah SAW. Diusir karena mereka melanggar perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Khaybar, Qainuqa, Nadir, Quraizoh, itu semuanya karena melanggar perjanjian. Di antara pelanggaran mereka terbesar itu adalah membantu pasukan Ahzab, koalisi kaum musyrik dan kaum kafir, menyerang Madinah. Dan balasan orang yang mengkhianati perjanjian, apalagi kalau bukan diusir ya, itu hukuman buat mereka. Kita mohon kepada Allah dengan niat thayyibah ya, ba'dal madhkurati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Adabul Mufrad, dan tema kali ini tema yang pas ya, kita lagi butuh-butuhnya ini, fadlud doa, keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa. Mungkin ada yang sudah bosan berdoa, ada mungkin ada yang ngedul berdoa, udah terbuka kabutuh mal doa lah gitu. Aya nu kitu. Aya nu lewas-lewas we bating tengah doa pisan itu mah aya gitu. Jadi kita motivasi kembali ya, supaya kita banyak berdoa. Dan lagi-lagi saya sampaikan dari awal bahwa kata Rasulullah SAW, rubba mubalagin au amin sami'in, bisa jadi orang yang mendengarkan ilmu itu lebih memahami dan lebih bisa mengamalkan daripada yang menyampaikan. Itu Nabi sudah kasih kabar gembira demikian. Jadi jangan pernah merasa tidak bermanfaat ketika menyampaikan. Karena bisa jadi orang yang mendengarkan ilmu lebih mengambil manfaat dan mengamalkan, lebih memahami dari yang menyampaikannya. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, orang berilmu itu
Orang berilmu itu atau yang sering menambah ilmu, diamnya itu ibadah. Dia ibadah dengan tauhidnya. Tauhid kan amalan hati. Tauhid itu adalah amal hati. Maka ketika dia bertauhid itu terus hatinya terus ibadah. Otaknya terus ibadah. Orang berilmu itu diamnya ibadah. Kata ahli ilmu, kata para ulama, ahli ilmu itu kalau dia amalnya diam, hatinya ibadah, pikirannya ibadah. Tapi kalau orang jahil, amalnya banyak tapi tidak bernilai gitu. Orang berilmu itu walaupun belum bisa mengamalkan ilmunya, tapi dia beribadah dengan ilmunya itu. Ilmu yang tersimpan di dadanya, yang tersimpan di otaknya, dia ibadah dengan itu walaupun dia tidak mengamalkan atau belum bisa mengamalkan. Tapi orang jahil, orang yang tidak berilmu, walaupun amalnya segudang, tapi amalnya tidak berguna kalau tanpa ilmu, tidak bernilai di sisi Allah kalau tanpa ilmu. Maka itulah mengapa kita terus memotivasi diri kita agar senantiasa ada dan hadir di majelis ilmu. Belum lagi keutamaan lainnya. Yang pertama adalah Allah turunkan ketentraman, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang biasa duduk bermajelis ilmu, Allah berikan ketenangan, nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan limpahkan rahmat. Apa yang lebih besar dari rahmat Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar dari rahmat Allah. Dan Allah berikan itu kepada ahli ilmu, talabul ilmi seperti kita, talabul ilmi. Yang ketiga, Allah kirim malaikat berbondong-bondong untuk mendoakan orang-orang tersebut. Malaikat itu berbondong-bondong ngerubunin majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Lalu Allah membangga-banggakan, mengagul-agulkan kita di hadapan penduduk lain. Jadi Allah membanggakan ahli ilmu, talabul ilmi di penduduk lain. Itu 4 keutamaan orang yang talabul ilmi. Nazalat ilmu sakin, Allah turunkan sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, Allah kirimkan berjuta-juta malaikat mendoakan mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah sebut, Allah besar-besarkan nama kita di hadapan penduduk-penduduk langit lainnya. Masya Allah, itu besar sekali ya faedah dari talabul ilmi. Fadlu doa, ini menjadi motivasi buat kita. Haddatsana Amr bin Marzuq dan seterusnya dari Sa'id bin Abil Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasalam qala laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu lebih mulia di hadapan Allah daripada doa. Laisa syai'un, tidak ada yang lebih mulia, akram indallah atau 'ala Allah, di hadapan Allah atau bagi Allah, minad du'a, melebihi doa. Ini satu hadis itu juga motivasi yang sangat luar biasa ini. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali doa atau melebihi doa. Berarti ketika kita berdoa, kita sedang melakukan suatu hal yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makna ketundukan, ada makna ketawakalan, ada makna kepasrahan, ada makna ketergantungan, ada makna harapan, ada makna penyembahan, ada makna merasa kurang, ada makna merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu adalah ibadah yang sangat besar. Meskipun kesannya kecil, hanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi doa adalah ibadah yang paling besar dan juga akramul ibadah, ibadah yang paling mulia di dalam agama kita. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Hadis kedua masih riwayat Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasalam, asyraful ibadah ad-du'a. Kalau tadi akram, sekarang asyraf. Ibadah yang paling asyraf, yang paling mulia, yang paling luhur itu ad-du'a, adalah ibadah doa. Adalah ibadah doa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia. Man lam yas'alillah, yang tidak mau berdoa minta sama Allah, yaghdabu alaih, Allah murka sama dia. Berarti tidak berdoa itu dosa. Tidak berdoa itu dosa. Bahkan Allah menyebutnya sebagai kesombongan.
Di dalam surat Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang dihinakan. Ya. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, dia adalah orang yang dihinakan. Di dalam Al-Quran dinyatakan begitu. Di dalam hadis dikuatkan kembali, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Berarti kalau kan ada kaidah segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah hukumnya dosa, maka tidak berdoa adalah dosa. Berdoa itu wajib dan tidak berdoa itu adalah dosa. Jangan sepelekan doa. Dia adalah ibadah yang paling mulia, dia adalah ibadah yang paling luhur, ya. Akram wa ashraf al-ibadah. Inna du'a huwal ibadah summa qara'a ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya doa adalah sepenuhnya ibadah. Lalu beliau Rasulullah membaca ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, secara terhina. Orang yang tidak mau merendahkan diri berdoa kepada Allah, tidak mau tunduk dan merendah meminta kepada Allah, tidak berdoa, sayadkhuluna jahannama, akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, seraya terhina. Dakhir itu seraya terhina. Auzubillah, kita tidak mau dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina gara-gara kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam doa itu ada makna yang banyak, ibadah yang sangat besar walaupun kelihatannya sepele. Doa adalah ibadah besar walaupun kelihatannya sepele. Kalau beristighfar itu doa. Istighfar juga doa. Besar juga. Besar, sangat besar sekali. Istighfar itu ada 3 makna. Yang pertama, istighfar sebagai zikir, ya, istighfar sebagai zikir. Yang kedua, istighfar sebagai tatimmatul khair, penyempurna kebaikan. Apa buktinya? Kalau kita sudah sholat, kita istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah. Apa fungsi istighfar ba'da sholat? Kan sholat bukan dosa. Nah, istighfar ba'da sholat fungsinya adalah menyempurnakan sholat kita. Barangkali ketika sholat tidak sempurna, kurang khusyuk, masih ingat yang nagih, masih ingat skor tadi teh 3-2 keneh can sholat teh, duka ge sholat gitu. Tadi masih keneh hiji 3, aduh kumaha ye juara teh lila keneh atuh ieu mah. Kaselang sholat isya kan gitu. Keur isya teh mikiran teh gol teh 2 deui ieu teh. Nah, itu. Ada lagi yang baru assalamualaikum, kumaha timnas menang tuh. Saya ingat betul itu, di sini kan ngimamin. Assalamualaikum warahmatullah. Kumaha timnas menang tuh. Sama saya kedengar itu di sini. Tah nu karar itu ditutupna ku istighfar ba'da sholat. Maka istighfar itu yang kedua menyempurnakan kebaikan. Ya. Jadi berarti sholatnya ingat timnas itu. Maka kita suruh baca istighfar, astagfirullah. Itu menyempurnakan kekurangan sholat kita. Baru yang ketiga, makna istighfar itu adalah permohonan ampunan. Ya, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Aku pun setiap hari bertobat kepada Tuhanku sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Bahkan dalam riwayat lain sekali duduk nih Rasul istighfarnya 100 kali, sekali duduk kayak gini. Nanti duduk tempat lain lagi 100 lagi, berarti kehitung jumlahnya berapa. Man adamal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar dawam, Allah akan memberikan segala apa yang dia inginkan. Allah akan memberikan segala yang dia minta. Man aksara minal istighfari, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan apa yang dia minta. Maka perbanyak istighfar. Contoh lain dari fungsi istighfar sebagai penutup kebaikan, lihat surat Al-Muzammil ayat terakhir. Setelah Allah perintahkan tahajud, inna rabbaka huwa ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun dan seterusnya. Kemudian Allah perintahkan,
wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairu wa a'dhamu ajra. Lalu kata Allah, wastaghfirullah. Setelah kalian selesai melakukan kebaikan-kebaikan, kalian sudah tahajud, kalian sudah berjihad, kalian sudah baca Quran, kalian sudah apa tadi ayatnya itu menegakkan sholat, kalian sudah menunaikan zakat, kalian sudah memberikan infak sedekah yang nanti akan diberikan balasnya kepada kalian. Setelah seluruh kebaikan ini semuanya, Allah tutup wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Ini dalil bahwa setelah melakukan kebaikan kita dianjurkan untuk membaca astagfirullah. Karena barangkali saat kita melakukan kebaikan ada kurangnya, maka tutuplah dengan istighfar. Setelah sedekah, astagfirullah. Setelah zakat, astagfirullah. Setelah infak, astagfirullah. Setelah salat, astagfirullah. Setelah jihad, astagfirullah. Ketika Rasul berhasil menaklukkan Mekah, jihad kan selesai itu. Menaklukkan Mekah itu selesai. Apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah dan manusia datang masuk Islam berbondong-bondong, pesan Allah cuma satu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyakin tasbih, banyakin tahmid, banyakin istighfar. Jadi doa kemenangan itu adalah tasbih, hamdalah dan istighfar. Tolong sampaikan ke ketua bobotoh itu. Tolong sampaikan ke ketua bobotoh atau Viking bahwa sebaik-baik cara kalian mensyukuri Allah adalah dengan mengucapkan istighfar, hamdalah dan istighfar. Tasbih, hamdalah dan istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wa astagfirullah. Kenapa subhanallah? Karena seluruh kemenangan asalnya dari Allah. Bihamdi, kenapa alhamdulillah? Karena Allah telah mengaruniakan kemenangan ini. Kenapa istighfar, wastagfir? Karena barangkali saat kita meraih kemenangan itu ada yang kesikut kanan kiri, ada yang beberapa yang dilanggar, ada yang dilalaikan mungkin dalam ibadah. Sehingga perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Ulah ngagandengan batur ke motor atau ngadurukan segala rupa sehingga membuat ya kalau kita mah selaku orang yang mengerti dan paham agama, cara bersyukur itu adalah seperti itu. Tapi rasanya kalau disuruh seperti ini jika sepi pasopati. Tasbih, hamdalah dan istighfar. Memang itu doa konteksnya Fathu Mekah, tetapi itu kata para ulama boleh dibaca ketika kita meraih kemenangan-kemenangan kecil sekalipun. Jadi victory dalam kehidupan kita yang kecil, yang sederhana itu patut disyukuri dengan tasbih, hamdalah dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu tadi tentang istighfar yang ditanyakan oleh Pak Dr. Hikmah. Jadi istighfar bisa berupa zikir. Istighfar, kalau zikir berarti faedahnya Allah akan berikan apapun yang dia inginkan, yang dia sebutkan atau yang dia disebutkan. Istighfar yang kedua berupa penyempurna kebaikan. Karena tadi setiap kita ibadah amal soleh, Allah suruh kita istighfar supaya itu menutup kekurangan dalam pelaksanaan amal soleh. Yang ketiga istighfar sebagai taubat, karena kita disuruh untuk bertobat kepada Allah dengan membaca lafaz istighfar. Terutama istighfar yang panjang itu, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu lahil qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, kalau orang membaca itu, istighfar itu, maka dosa besar seperti lari dari medan perang pun diampuni. Dalam hadisnya begitu. Orang yang baca tadi istighfar tadi, sekalipun dia kabur dari medan perang kan dosa besar itu, diampuni. Barang siapa yang baca istighfar kayak tadi, akan Allah ampuni dosanya meskipun al-firaru minaz zahfi, meskipun dia kabur dari medan perang. Artinya dosa besar itu bisa dihapus dengan istighfar tadi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Ada lagi yang lebih panjang lagi, sayyidul istighfar. Kalau sayyidul istighfar itu faedahnya adalah barang siapa yang membaca di pagi hari, maka siangnya dia mati, Allah jamin surga dan Allah haramkan neraka. Kalau dia baca malam, malamnya meninggal dunia, mati, maka Allah haramkan neraka dan dimasukkan dia, dijamin masuk surga. Nah, istighfar itu begitu.
yang pendeknya menyempurnakan kebaikan, yang sedangnya mengampuni dosa besar, yang panjangnya menjamin surga dan mengharamkan neraka. Wes top markotop istighfar pokoknya mah. Pol itu mudah. Dan saya teringat hadis ini, selalu saya sampaikan hadis ini. Ada hadis dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, itu seorang hamba Allah berdosa, kemudian dia penuh keyakinan, ya Allah, ini yang terakhir, ampuni saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu diulang lagi dosa nate, lalu mengucapkan hal yang sama, ya Allah ini yang terakhir, semua deui pokoknya astagfirullah, ampun Gusti, teu aya nu tiasa ngampuni dosa kecuali Engkau. 2 kali tak janji, katilu kali ngalanggar deui, ya Allah ieu tos ieu mah tos yang terakhir pisan ieu mah, tos terakhir pisan ieu mah, ampuni abdi Gusti, teu aya nu tiasa ngampuni dosa iwal ti anjeun, ampuni hamba. Kata Allah Pak, liyaf al-mayasa, sambil tertawa. Dalam hadisnya begitu, Allah tertawa dan mengatakan liyaf al-mayasa, geus we kumaha maneh we lah. Gitu, kumaha maneh silakan. Bagaimana kemurahan Allah? Asal orang itu yakin bahwa hanya Allah yang menerima taubat. Innahu kana tawwabar rahim. Tawwaba itu adalah yang banyak menerima taubat. Tawwab namanya. Dalam bahasa Arab itu masyighah mubalaghah, yang maha menerima dan terus-terusan menerima taubat. Ghafar, yang maha mengampuni dan terus-terusan mengampuni. Kalau Ghafir itu mengampuni, sang pengampun, tapi kalau Ghafar yang maha mengampuni dan terus-terusan mengampuni tiada henti. Itu beda Ghafir dengan Ghafar, beda antara Tawwab dengan Taib. Bedanya di situ. Ada sighah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab, menunjukkan sangat dan terus-menerus tiada henti. Sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Ghafar, Tawwab, Manan, Wahhab, Fatah itu bermakna itu. Sangat dan maha dan terus-terusan. Maka Allah dijuluki sebagai Ar-Razzaq. Kenapa Ar-Razzaq? Tidak hanya Ar-Razik. Kalau Ar-Razik itu yang memberi rizki, tapi kalau Ar-Razzaq itu terus-terusan tiada henti memberi rizki, menjaga rizki itu, memelihara rizki itu, menambah rizki itu, dan memberi manfaat pada rizki itu. Itu mana dari Ar-Razzaq. Kapan-kapan kita bahaslah Asmaul Husna ini satu-satu ya, supaya memberi kemantapan dalam iman kita. Dari Asmaul Husna satu persatu kita kaji, setiap minggu satu nama, setiap minggu satu nama. Lumayan tuh 99 minggu tamat Asmaul Husna. Sekalian ngapalkeun. Kenapa? Karena ada hadisnya. Lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun ila wahida man ahsada khaljan. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 yang menghafalnya masuk surga. Yang menghafalnya masuk surga. Ibu-ibu pondok Quran harapal atau dicangkemkeun ka abdi terus baca itu lah apa, baca tanpa teks gitu ya. Bapak-bapak mah can pernah diuji, can bapak mah banyak rukhsahna bapak mah seueur karinganana janten teu tiasa diuji. Kalau ibu minta diuji, Pak Ustaz uji ini apa dites Asmaul Husnanya ya, kalau bapak butuh ini, butuh tes sumatif berikutnya lah nanti ya. Itu faedah dari istighfar. Jadi Allah sampai tertawa melihat orang itu karena dia terus-terusan berdosa, tapi terus-terusan minta ampun dan yakin hanya Allah yang memberi taubat, nggak ada yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya menyimpan tauhid yang besar dan harapan yang besar kepada Allah. Itu yang membuat Allah SWT menyukai hamba seperti itu. Ada lagi hadis dalam Riyadhus Shalihin, kalau seorang hamba istighfar kepada Allah, menyatakan taubat kepada Allah, itu Allah itu lebih senang kepada hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah daripada seorang gembala kehilangan ontanya, dari pagi hari nyari sampai siang hari ketemu di sore hari. Saking gumbirana eta gembala, dia berkata, Allah kau adalah budakku dan aku tuanmu. Sampai begitu. Dibalik. Saking euforianya, saking gembiranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sampai begitu. Saking gembirana. Ini juga dalil bahwa perkataan refleks itu tidak dihisab. Karena si gembala itu ngomong begitu. Ya Allah geuning aya ieu ternak teh ketemu deui, pendak deui. Bener-bener ya Allah, kau adalah budakku dan aku adalah Tuhanmu. Gitu.
Saking gembira. Nah, Allah itu la afrahu, lebih gembira, lebih senang, lebih bahagia, lebih suka. Allah itu melebihi sukanya si gembala ketemu dengan hewan ternaknya. Allah lebih gembira melihat hambanya kembali taubat kepada Dia. Bayangkan coba. Lalu ada hadis lain, Allah itu tiap hari membentangkan tangannya di subuh hari untuk menerima taubat orang-orang berdosa di malam hari. Lalu di sore hari Allah bentangkan tangannya lagi untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Innallaha basitu yadayhi liyaqbala taubah musii an-nahar. Setiap hari Allah bentangkan tangan di pagi hari menerima pendosa di malam hari, musiul lail. Di sore hari Allah bentangkan lagi untuk menerima taubat musiun nahar, pelaku dosa di siang hari. Nah, subhanallah pokoknya materi. Ini satu pertanyaan tapi jawabannya bisa berjam-jam gitu. Bisa sampai membahas istighfar. Ya. Baik, kita lanjutkan ke bab doa masih ya. Tadi karena istighfar juga bagian dari doa, jadi tidak jadi masih relevan pertanyaannya, tidak apa-apa ya. Inna doa wal ibadah summa qara'a udun yastajib lakum. Hadatsana dan terusnya dari Aisyah radhiyallahu anha, su'ilan Nabi Rasulullah SAW ditanya, ayyul ibadati afdal? Ya Rasulullah, apa sih ibadah yang paling afdal itu? Qala, lalu beliau mengatakan, du'aul mar'i li nafsih, doa seorang manusia untuk kebaikan dirinya. Sebelum kita mendoakan orang lain, doakan kebaikan untuk diri kita. Makanya ada doa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki urusan agamaku. Karena dia adalah inti dari segala urusanku. Ya Allah perbaiki duniaku karena aku tinggal di situ. Ya Allah perbaiki akhiratku karena aku akan kembali kepada Dia, kepada akhirat, kepada itu. Itu doa yang sering kita baca setelah yasinan. Allahumma aslih li dini ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati lati ilaihi ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup itu adalah tempat aku menambah kebaikan dan jadikan kematianku sebagai istirahatku dari perbuatan buruk. Itu doa yang sering kita baca itu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah perbaiki agamaku karena itu adalah inti dari urusanku. Perbaiki duniaku karena aku tinggal di situ. Perbaiki akhiratku karena aku akan ke sana. Jadikan hidup sebagai tambahan kebaikan dan jadikan mati sebagai istirahat dari keburukan. Luar biasa. Kata Rasulullah SAW, itu doa yang merupakan jami'un mani, ya, merupakan doa yang paling menyeluruh, paling mencakup, dan itu kita cukup sebagai kebutuhan kita untuk baca doa itu. Kata Rasulullah SAW, ibadah yang paling afdal adalah seseorang berdoa untuk kebaikan dirinya, baru untuk kebaikan orang lain, lalu kebaikan keluarganya, lalu kebaikan kaum muslimin. Jadi kalau doa itu jangan egois, bukan buat sendiri, tapi buat yang lain juga, gitu. Doakan juga orang lain. Kemudian bab berikutnya, ma yudakhiru au ma yudakharu lidai minal ajri was sawab. Orang yang berdoa itu ada dua kondisi. Satu dikabulkan, satu lagi ditabungkan. Tapi doa itu semuanya terbalas. Doa itu semuanya dibalas. Doa itu semuanya didengar Allah. Doa itu semuanya dikabulkan Allah. Tetapi ada yang ditabung, ada yang disegerakan. Ada yang ditabung, ada yang disegerakan. Tapi tidak ada doa yang nguap ke langit. Tidak ada doa yang nguap yang tidak ada efeknya. Setiap doa itu adalah ada efeknya. Karena Allah sudah perintahkan. Masa Allah sudah perintahkan lalu kita tidak berdoa? Ud'uni astajib lakum. Ya. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu artinya setiap doa itu dikabulkan. Kan Allah sendiri yang nyuruh. Lalu kita membaca, maka setiap doa pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Tapi mengabulkannya Allah ada dua cara. Sebenarnya tiga dalam hadis itu. Yang pertama adalah disegerakan apa yang dia minta. Yang kedua ditabungkan di akhirat. Yang ketiga dijauhkan dari musibah sebesar itu. Saya akan bacakan hadisnya.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min muslimin yad'u," tidak ada seorang muslim berdoa, "laisa bi ismin wala bi qati'ati rahim," asal doanya bukan doa untuk berdosa dan memutus silaturahim. Itu syarat doa yang didengar Allah, tidak bermakna dosa dan tidak memutuskan silaturahim. Illa a'tahullahu ihdas salas, kecuali Allah akan berikan 3 cara mengabulkannya. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, yang pertama Allah segerakan apa yang dia minta diberikan. Wa imma an yaddakhiruha lahu fil akhirah, atau Allah tabungkan, simpan doa-doa itu nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyadfa'a anhu minassu'i mislaha, atau Allah selamatkan dia dari madarat, dari bahaya yang setara dengan yang dia minta itu. Qala idzan nuksir, kalau begitu saya akan perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Rasul, Allahu aksar, Allah lebih suka kalau doanya diperbanyak. Gitu. Jadi para sahabat setelah dimotivasi kayak gitu, oh ya Rasulullah, kalau gitu saya akan berdoa terus nih. Kata Rasul, Allahu aksar, Allah lebih suka lagi kalau lebih banyak lagi. Jadi berbanyak berdoa, Pak. Jangan sombong tidak berdoa kepada Allah SWT. Luas leos tidak berdoa, tidak memanfaatkan waktu untuk berdoa dan lain sebagainya. Hadis yang berikutnya masih senada dengan itu ya, tapi ada tambahan. Qala ya Rasulullah wa ma ajalatuhu, kata Rasulullah, setiap doa itu dikabulkan malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Setiap doa dikabulkan selama orang itu tidak tergesa-gesa. Terurusuhan ada 2 arti, karena hadisnya juga ada 2. Yang dimaksud terurusuhan atau tidak tidak tergesa-gesa, makna yang pertama adalah tidak meninggalkan sholawat dalam doanya. Orang disebut rurusuhan ngadoa, orang disebut tergesa-gesa dalam doa, orang disebut terburu-buru dalam doa, dan itu menyebabkan dia tidak dikabulkan. Itu dia tidak baca sholawat ketika berdoa. Maka doa mah tartibna, 1 baca asmaul husna, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga baca yang dia minta, yang keempat tutup lagi dengan sholawat. Itu tartib dalam doa. Sholawat yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Sholawat yang terakhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, itu sholawat yang terakhir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kata Rasulullah SAW, doa itu semuanya diijabah selama orangnya tidak tergesa-gesa. Apa yang maksud tergesa-gesa? Yang pertama, tidak meninggalkan sholawat dalam doanya, karena setiap doa tanpa sholawat itu tidak sampai. Kullu du'ain la yusalla alayya au alaihi fahuwa mardud, setiap doa yang tidak dihantar dengan sholawat fahuwa mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari tergesa-gesa yang kedua adalah dia mengatakan da'autu walam arahu yustajabali, aku sudah berdoa beberapa kali geuning can diijabah. Nah, kalau orang sudah mengatakan aku sudah berdoa tapi can ijabah, eta ku Allah dicabut hak ijabahna eta. Auzubillah. Jangan pernah mengatakan aku berdoa terus, sudah berdoa sih tapi belum ijabah. Jangan katakan itu. Kalau katakan itu, dia telah seuzon kepada Allah dan Allah akan cabut hak ijabahnya. Bayangkan kalau kita sudah menumpuk doa nih, seumur hidup numpuk doa, banyak keinginan kita berdoa dulu, ternyata nggak ada yang diijabah, lalu kita katakan, aduh geningan teu ijabah. Nah, itu Allah cabut hak ijabahnya. Padahal bisa jadi Allah sudah simpan nih, kapan diijabah doa ini, kapan waktu terbaik, Allah Maha tahu. Bisa jadi kalau diijabah hari ini, saat ini, madarat buat kita, maka Allah tahu kapan ijabah doa itu lebih pas buat kita. Allah tahu yang terbaik buat kita, dan Allah memberi yang termaslahat untuk kita, bukan yang maslahat menurut kita. Maka marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sehari-hari. Nah, ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang janji minggu kemarin untuk disampaikan hari ini. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari 4 situasi. Ini janji kita waktu itu ya, bahwa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 situasi. Yang pertama, perubahan nikmat atau berkurangnya nikmat.
Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik, atau hilangnya nikmat dari kita. Itu doa yang pertama. Kita berlindung kepada Allah dari situasi pertama, hilangnya nikmat, zawali nikmatik. Yang kedua, wa tahawuli afiatik, kita disuruh berlindung kepada Allah dari kesehatan yang menurun terus. Berubah sehatnya, itu berubah. Jadi berkurang sehatnya. Kita suruh berlindung kepada Allah. Yang ketiga, wa fujaatan nikmatik, dan dari kematian yang mendadak. Murka Allah yang mendadak. Dan yang terakhir, kita disuruh berlindung kepada Allah dari situasi yang terakhir, yaitu apa? Wa jami sakhotik, yaitu Allah tidak ridho kepada kita. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaatan nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya nikmat, dari berkurangnya kesehatan, dari mati yang mendadak, dari murkamu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah. Itu 4 situasi kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah agar tidak mengalami diri kita. Yang pertama, zawali nikmatik, hilangnya nikmat. Betapa banyak orang yang hilang nikmat, dicabut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi masih kaya, sore sudah ambruk, ada yang begitu. Sore masih kaya, besok sudah miskin. Ada yang besok masih berjaya, tapi besoknya lagi sudah, hari lain sudah Allah cabut itu nikmatnya. Sekali lagi, hilangnya nikmat adalah musibah besar. Dan kita mensyukuri nikmat itu dengan cara memohon kepada Allah agar Allah tidak menghilangkan nikmat yang diberikan kepada kita. Allahumma a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiatik, dan berkurangnya kesehatan. Betapa banyak orang yang pagi sehat, sore sudah ambruk. Pagi sehat, sore sudah berbaring. Sore sehat, subuh sudah gemeter. Subuh sehat, lohor sudah nyeri beteng. Banyak kan seperti itu. Siang masih sehat, sorenya sudah diare. Wah, udah itu. Jadi berlindung kepada Allah dari berkurangnya kesehatan, atau apa, tahawul itu perubahan kesehatan. Baca doa ini setiap saat agar kita dihindarkan Allah dari nikmat yang hilang, kesehatan yang berkurang, atau mati yang mendadak. Ini mati mendadak juga bahaya. Mati mendadak itu bahaya. Orang beriman harus selalu minta kepada Allah jangan sampai mati mendadak. Allahumma inni a'udzubika min fujaatan nikmat. Karena mati mendadak itu kita tidak punya kesempatan untuk bertaubat terakhir kepada Allah. Kalau orang mati mendadak, kita tidak punya kesempatan untuk berzikir. Tidak punya kesempatan untuk taubat, menutup hidup dengan tauhid. Kita tidak punya kesempatan untuk membaca la ilaha illallah. Kita tidak punya kesempatan untuk memberi sesuatu kepada orang yang kita cintai, nasihat atau wasiat dan sebagainya. Maka mati mendadak itu adalah sesuatu yang luar biasa buruknya. Maka Allah melalui lisan Rasulnya memerintahkan, berlindunglah kamu kepada Allah dari kematian mendadak. Kita ingin kematian itu dipersiapkan, dalam arti kata segalanya sudah rapi, segalanya sudah ini, lalu kita siap menghadapinya. Barang siapa yang bahagia ketemu Allah, Allah pun ketemu bahagia dengan dia. Dan barang siapa yang tidak bahagia ketemu Allah, Allah pun tidak suka ketemu dengan dia. Apa arti hadis ini? Hadis ini adalah bahwa orang beriman kelak sebelum meninggalnya akan diberikan kabar gembira sebelum nyawanya lepas dari dirinya. Itu orang beriman. Jadi sebelum meninggal dunia itu diberi gembira dulu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, bahwa kamu sudah melihat surga. Sehingga orang ini rindu, ya Allah, wafatkan saja saya hari ini, wafatkan saja saya sekarang. Karena sudah melihat surga di hadapannya. Malaikat sudah datang, malaikat sudah mengawal, malaikat sudah menjaga kematiannya. Itu kan balasan Allah bagi orang istiqomah dalam ayat Quran surat An-Nahl ayat 40 ya. Orang yang istiqomah, Allah akan kirimkan malaikat merawat, menjaga dan menemani kematiannya. Seraya mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Tenang Pak, tenang Kang, tenang Jang. Tidak usah takut, mati itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu sudah melihat surga. Wa la tahzanu, jangan juga sedih keluarga dan harta yang ditinggalkan. Kami sendiri akan merawat dan menjaganya.
Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kalau kita istiqomah, itu janji Allah. Dikirimkan malaikat untuk menemani kematian kita. Betapa bahagianya saat kita mati ditemani malaikat. Ngarimun malaikat, orang bahasa Betawi ngajibun, bejibun malaikat menemani dan mengatakan, Kang, gak usah takut, gak usah takut, tenang. Kamu bersama saya. Gak usah sedih juga keluarga yang tinggalkan. Mereka dan harta kamu saya yang rawat. Itu kata malaikat. Allah kirimkan kepada orang yang mau meninggal dunia balasan dari Allah untuk yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah kata Allah wali kalian di dunia ataupun di akhirat. Kan banyak orang mengklaim wali Allah. Ini Allah mengklaim walinya. Kita ingin dan mungkin mengaku wali Allah, tapi orang istiqomah Allah sendiri yang mengaku walinya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Kamilah kata Allah jadi wali kalian dunia atau akhirat. Dunia dan akhirat. Subhanallah. Termasuk istiqomah dalam berdoa. Termasuk istiqomah dalam baca Quran. Termasuk istiqomah dalam sholat fardu. Termasuk istiqomah dalam berjamaah. Termasuk istiqomah dalam zikir. Nah, orang-orang yang istiqomah Allah berikan keutamaan berupa ditenangkan saat matinya dengan dikirimkan malaikat-malaikatnya akan menemani kematian. Tidak ada kematian lebih indah daripada kematian yang ditemani malaikat sembari membisikkan absyiru bil jannah, tenang, surga sudah menantimu kawan. Aduh, subhanallah. Hadanallahu yakum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada keluhan. Walafu minkum, Allahumma fikil kunut tariq, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.